Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat bahasa semua. Kembali lagi kita di mana? Di kelas bahasa Indonesia. Di video kali ini, Ibu masih akan membahas teks cerpen, tapi bukan materi nih, melainkan akan membahas beberapa soal mengenai teks cerpen supaya pengetahuan dan pemahaman kalian tentang teks cerpen ini makin mantap. Nah, seperti biasa, siapkan dulu buku catatan dan alat tulis favorit kamu ya. Dan jangan lupa juga sobat untuk klik tombol like, juga subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Yuk sobat bahasa, kalau begitu langsung saja kita mulai ke pembahasan soalnya. Oke sobat bahasa, seperti judulnya hari ini kita akan latihan beberapa soal teks cerpen. Tapi sebelum itu, Ibu akan berikan tips terlebih dahulu nih ya. Tips yang pertama adalah kalian harus baca soalnya terlebih dahulu, baru kemudian kalian baca wacananya. Kenapa seperti itu? Karena satu, supaya lebih efektif dan supaya kalian lebih fokus dalam mencari jawaban. Untuk tips selanjutnya, kalian bisa cek video yang ada di akun YouTube Ibu ya. Ada tuh tips mengerjakan soal bahasa Indonesia dengan sukses ya. Kita lanjut ke soal yang pertama di sini. Kita baca soalnya dulu. Sudut pandang yang digunakan pada penggalan cerpen di atas adalah, kita sebetulnya bisa membaca memindai ya di sini ya. Di sini Ibu langsung temukan kata aku, kita highlight, kita tandai kalimat ini. Aku menyandang cangkul di pundakku lalu pergi, berjalan santai menuju pekerjaan. Di situ menggunakan kata aku. Kalau yang menggunakan kata aku berarti termasuk ke dalam sudut pandang orang pertama. Betul sekali. Nah, berarti opsi C dan D ini langsung kita eliminasi, tersisa opsi A dan B. Mohon maaf ya, ini Ibu sedang agak batuk, tapi semoga penjelasannya tetap jelas ya. Nah, C dan D kita buang, kita eliminasi, lalu sisa yang A dan B. Ada orang pertama pelaku utama dengan orang pertama pelaku sampingan. Jawabannya yang mana, Bu? Ibu beri dulu jawabannya. Jawabannya adalah orang pertama pelaku utama. Kenapa begitu, Bu? Apa sih bedanya orang pertama pelaku utama dengan orang pertama pelaku sampingan? Nah, perbedaannya adalah jika orang pertama pelaku utama, si tokoh akunya ini benar-benar menceritakan kehidupan dari tokoh aku. Selanjutnya, jika orang pertama pelaku sampingan, tokoh aku itu tetap menggunakan aku ya, tetapi si tokoh aku itu tidak menceritakan kehidupannya, melainkan dia menceritakan kehidupan dari tokoh lain. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjut ke nomor 2. Tema cerita di atas adalah A. Ketamakan, B. Kegigihan, C. Keberanian, D. Kesombongan. Kita baca wacananya. Jangan khawatir, Bu, kata sang ayah dengan congkak. Ini belum seberapa besarnya. Aku baru saja mulai menggelembungkan diriku. Tapi si ibu katak tetap berusaha mencegah perbuatan itu. Karena terus diomeli, pada akhirnya ayah katak menjadi marah dan berkata, kalau kau tak suka melihatnya, tinggalkan saja kami. Jangan menggangguku dan urus saja dirimu. Ia terus menggelembungkan diri hingga akhirnya badan ayah katak meletus seperti balon pecah. Nah, temanya apa nih? Apakah ketamakan, kegigihan, keberanian, atau kesombongan? Kalau ketamakan jelas bukan ya. Apa sih ketamakan? Tamak itu maruk ya, jadi ingin semuanya ada. Itu ketamakan, jelas bukan. Apakah kegigihan? Kegigihan juga bukan. Keberanian juga bukan. Jadi jawabannya adalah kesombongan. Kenapa kesombongan, Bu? Jadi ini ceritanya si ayah katak itu tidak menghiraukan nasihat dari ibu katak. Dia tetap sombong bahwa dirinya itu bisa terus menggelembungkan diri. Nah, tanpa mengindahkan perkataan ibu katak ya. Dia sombong dan akhirnya badannya pecah si ayah katak itu. Paham ya sobat ya? Kita ke nomor 3. Pesan yang dapat dipetik
dari kutipan cerpen tersebut adalah, berarti kita cari pesan atau amanat nih. Hari demi hari berjalan. Pelan-pelan, sifat Nirina yang manja dan kolokan berubah menjadi gadis yang mandiri. Nirina melupakan masa lalunya sebagai anak jenderal yang manja dan selalu dilayani. Ia telah merasa nyaman hidup bersama keluarga Pakarya. Nah, pesannya apa nih? Apakah A. Pengalaman adalah guru terbaik? Bisa jadi ya. B. Kebenaran akan selalu menang. Ini bukan karena tidak sesuai dengan wacananya. C. Masa lalu jangan dilupakan. Tidak ya, tidak sesuai dengan wacana. D. Hiduplah sebagai anak jenderal, jelas bukan. Berarti jawabannya adalah A. Pengalaman adalah guru terbaik. Oke sobat, kita langsung ke nomor 4. Bukti bahwa kutipan tersebut terjadi pada sore hari. Nah, ini salah satu trik juga. Sore harinya ini kalian bisa garis bawahi atau tandai ya. Sore hari terdapat pada kalimat nomor, lalu kemudian kalian baca wacananya. 1. Pada beberapa tempat, ilalang berbunga putih beralun-alun sama berayun dengan rumput di embus udara. Sebuah lengkungan perbatasan bumi dengan langit, kicauan burung bersahut merdu. Langit yang kuning muda bersisik putih, di antaranya terjalin warna keemasan. Nah, ini ya, yang nomor 4. Nomor 4 ini merupakan bukti kutipan bahwa latarnya terjadi pada sore hari. Langitnya berwarna kuning muda. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu ya, sobat ya. Selanjutnya kita ke nomor 5. Latar tempat kutipan di atas adalah, kita baca wacananya, seperti sepasang gupala. Fatih dan Anwar berdiri di sisi kiri kanan gerbang sekolah. Nah, ini sudah jelas sobat ya. Di sisi kanan kiri gerbang sekolah. Kita tinggal cari di opsinya A, di depan pintu gerbang. Nah, jelas ya sobat, berarti jawabannya adalah A. Supaya kalian lebih yakin, kita bisa cek ke opsi yang lainnya. B, di dalam sekolah, jelas bukan. C, di kantin, jelas bukan. D, di dalam kelas juga bukan. Jadi jawabannya adalah A. Kita lihat nomor 6 dan 7. 6. Latar waktu pada kutipan percakapan tersebut adalah, latar waktu ya yang dicari ya. Nah, ini juga salah satu trik nih sobat. Sebetulnya jika wacananya panjang, kalau kita sudah menemukan jawabannya, tidak perlu kita membaca wacana secara keseluruhan loh sobat. Kecuali nanti kalau ada soal simpulan dalam bahasa Indonesia, itu harus tuh wajib kita membaca wacana secara keseluruhan. Simpulan, ringkasan. Meskipun sebetulnya nanti simpulan dan ringkasan itu ada trik tersendiri juga supaya lebih cepat. Kita fokus lagi ke sini ya. Latar waktu. Nah, ini saat istirahat. Irna mencecar Ismi tentang kebiasaannya menyontek waktu ulangan. Nah, istirahat itu istirahat sekolah ya. Berarti apakah istirahat sekolah itu malam hari, sore hari, siang hari, atau dini hari? Betul, jawabannya adalah siang hari. Kalau dini hari apa Bu? Dini hari itu jadi waktu sebelum subuh ya. Kita ke nomor 7. Suasana dalam kutipan percakapan tersebut adalah, yang ditanya suasana. Kamu rupanya pintar ya, pintar menyontek, mengejek dengan sinis. Aku tidak menyontek. Nah, ini soalnya salah ya sobat ya. Seharusnya bukan mencontek, melainkan menyontek ya, karena kata dasarnya adalah sontek bukan contek. Aku tidak menyontek, sungguh aku berusaha sendiri. Bohong, buktinya waktu kamu duduk di depan nilaimu jelek. Tapi aku tidak menyontek.
Sudahlah, mana ada pencuri mengakui perbuatannya. Tapi, nah, apakah sepi, riang, tenang, atau tegang? Ibu rasa jelas ya, jawabannya adalah tegang. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 8. Terjadi di pinggir sungai. Nah, unsur intrinsik yang tersirat dari kutipan tersebut adalah unsur intrinsik ya. Di sini yang ditanya, ingat kalau kalian belum nonton videonya tentang unsur intrinsik teks cerpen, kalian bisa cek ya di videonya supaya lebih paham. Unsur intrinsik teks cerpen ada 7 ya, Thalas Gato. Di sini kita baca kalimatnya. Terjadi di pinggir tepi sungai Serayu, malam hari dalam suasana mencekam. Yang tergambar apa sobat? Apakah tema? Bukan ya. Latar. Iya, jawabannya adalah latar. Di sini terjadi di pinggir tepi sungai Serayu. Ibu tandai ya sini ya. Berarti ini tergambarnya latar apa? Latar tempat ya, di sini latar tempat malam hari. Nah, malam harinya berarti latar apa sobat? Sini ibu merahkan fontnya supaya berbeda. Malam harinya merupakan latar waktu ya. Latar waktu dalam suasana mencekam. Dalam suasana mencekam berarti latar apa? Suasana. Jadi sudah jelas bahwa unsur intrinsik yang tersiratnya adalah latar. Selanjutnya, setiap pulang kerja, Amin selalu melihat orang itu. Yang ditanya apa nih? Latar kutipan cerpen tersebut adalah, yang ditanya latar ya. Yang ditanya latar. Latar kutipan cerpen tersebut adalah, setiap pulang kerja, Amin selalu melihat orang itu memanggul karung lusuh ke arah desanya. Orang itu sangat cuek, tak menghiraukan ramainya jalan kampung yang penuh anak-anak bermain layang-layang. Sebelum warna jingga ditelan bumi, orang itu telah sampai di depan gubuknya. Amin pun berlalu pulang. Nah, di jalan sore hari, di pabrik sore hari, yang jelas ini latar waktunya sore ya sobat ya. Karena di sini sebelum warna jingga ditelan bumi, berarti ini menunjukkan latar waktu sore hari. Di gubuk pulang kerja, ini yang C kita buang. Di lapangan sambil pulang juga kita buang, sisa A dan B. Di jalan, di pabrik, sore harinya sudah betul ya. Apakah di pabrik? Tidak ya, karena posisinya si Amin ini sudah pulang. Amin ini sedang di jalan, sisa A dan B ya sobat ya. Di sini sore harinya sudah betul, tinggal apakah di jalan atau di pabrik. Jawabannya adalah A. Kenapa di jalan? Karena kalau di pabrik kan ini posisi Aminnya sudah pulang kerja ya. Kita ke nomor 10. Latar tempat dan waktu penggalan cerpen di atas adalah, nah, saat Lentera Jagat Raya sudah berpulang. Ini jelas nih ya sobat ya. Saat Lentera Jagat Raya sudah berpulang berarti posisinya sudah malam. Kita lihat di opsi A bukan malam, B bukan malam, C bukan malam, D malam. Nah, sudah jelas jawabannya D. Tapi jika kalian masih ragu, kita coba lagi baca sekali lagi ya. Malam harinya sudah betul di sini. Angin darat. Nah, angin darat juga akan berembusnya saat malam hari. Ini kemudian di sini nyanyian samudra. Nyanyian samudra berarti latar tempatnya di sisi laut. Jelas ya, sobat bahasa ya.
Nah, sobat bahasa sekalian, sekian ya pembahasan dari Ibu mengenai latihan unsur intrinsik teks cerpen ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia.